Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh ada sampai di hari ini, di bulan Desember, di minggu yang pertama, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Beri kemuliaan untuk kita yang ajaib. Haleluya. Pagi ini kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu nyata sampai di hari ini dalam hidup kami. Biarlah pagi ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Engkau ajaib. Engkau layak terima pujian dan sembah. Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu kami bersyukur, begitu kami berterima kasih Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang nyata atas hidup kami. Pagi ini kami boleh berjumpa dengan bulan Desember di minggu yang pertama, karena Engkau baik Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau balas dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hanya kami mau bawa hidup kami untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pagi ini. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati dan hidup kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dan kami datang Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap ibadah kami pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan, sampai di akhirnya nanti. Kami pulang membawa sorak-sorak kemenangan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan urapi setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Bagi pemain musik, kami tim WL Singer. Oh Tuhan, para perjamuan kudus, bahkan hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Urapan Tuhan turun, kami hanya boleh melayani dengan sukacita hingga mendatangkan kemuliaan Allah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan seluruh sidang jemaat yang dari persiapan perjalanan menuju tempat ini, Engkau hentar, Engkau sertai sampai di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu pun. Bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau. Kami mulaikan ibadah kami di pagi hari yang indah ini Tuhan, dengan satu nama yang heran dan ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Saya undang sidang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur pagi hari ini karena Dia dengan darahnya Dia menebus saya dan saudara. Kita masih boleh ada sampai di hari ini. Dengan
undang Kau hadir melawat hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kami panggil nama-Mu pagi ini Bapa. namamu. Haleluya. Pengabdianku hanya padamu. Lebih lagi. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan pagi hari ini. Engkau Bapa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Mari beri kemuliaan untuk Bapa kita di sorga. Haleluya. Oleh darah anak domba kita boleh ada sampai di pagi. Amin. Segala kekhawatiran, kebebasan bagi saya dan saudara. Bagi yang bertugas, persilakan. True.
Tuhan di atas segala-galanya. Untuk itu tidak perlu kami takut dan khawatir. Kalau bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kami punya Allah yang di atas segala-galanya, sanggup memenuhkan, sanggup memulihkan, sanggup memberkati kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan berkati. Kalian usia perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan, haleluya, Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan buka, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur lebih suka lagi. Saat menunggu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan buka, saat percaya Tuhan bekerja, saat menanti Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Puji hormat syukur kami haturkan kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami. Engkau sahabat kami, kasih setia, kemurahan, anugerah dan pertolonganmu yang Engkau limpahkan dalam penyertaan
pertolongan, perlindungan-Mu dari hari ke hari sampai hari ini. Kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi semua ini karena kemurahan dan anugerah Allah. Patut kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan Yesus hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami pada hari Sabat ini. Dan sebentar kami juga akan menikmati kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang ada dalam ruangan gereja maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming. Roh Kudus bekerja, roh yang sama akan memberkati kami, melawat kami, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini, tak satu pun mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Agak dingin ya, karena suasana cuaca hari-hari ini. Jangan sampai memengaruhi yaitu kerohanian saudara, semangat saudara di dalam saudara mengerjakan keselamatan Allah. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Desember, di mana beberapa gereja sudah mengadakan ibadah. Ya, kalau perayaan mungkin hari-hari ini ya sangat dibatasi, tetapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita tetap yaitu mengerjakan tugas kita masing-masing untuk memuliakan Tuhan, untuk mengobarkan kasih karunia Tuhan yang melalui perbuatan perkataan kita. Puji Tuhan, saudaraku kasih dalam Kristus, kita akan siap menerima firman Allah pada saat hari merupakan penyataan Allah, isi hati Allah, pikiran Allah, dan rencana serta kehendak Allah bagi kita semua. Terambil dari kitab Yesaya pasal ayat yang ke-8. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8. Namun kita mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Yesaya pasal 8 ayat 8, saya baca mulai yang ke-5. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak, mengalir lamban. Ulangi, Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap seluruh salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Amin saudara. Haleluya. Firman Allah saat ini kami beri tema Immanuel. Saudara, dalam pembacaan firman tadi ya,
di mana kehidupan umat Allah sedang dalam tekanan, sedang dikepung, sedang menghadapi masalah yang besar. Saudara, namanya ada tekanan, ada masalah, ya, ada kesukaran, ada kesulitan. Tentu ada rasa cemas, ada rasa takut, saudara, dalam menghadapi masalah-masalah yang sulit. Sebagaimana saudara hidup gereja di akhir zaman telah dinubuatkan oleh firman Allah, baik oleh Yesus, para rasul-rasul, kehidupan orang Kristen akhir zaman akan banyak mengalami masalah, kesukaran dan kesulitan, saudara. Tetapi firman Allah pada pagi ini menyatakan apa? Artinya sebab Allah menyertai kita. Amin. Saudaraku kasih dalam berarti ayat ini memberikan jaminan pada saudara, Tuhan menyertai. Ya, masalah, kesulitan, kesukaran tetap ada. Kita tidak akan lari, kita akan menghindari, tapi kita menghadapi bersama Immanuel. Saudara kasih dalam Kristus, perlu saya sampaikan, berbicara mengenai kehidupan bangsa pilihan Israel, yaitu ada kaitannya dengan namanya Yerusalem sebagai ibu kota Yehuda, pusat tempat yaitu ibadah. Yerusalem, saudara kasih, yaitu di dalam Yerusalem ada Ka'bah Allah, ada rumah Allah, ya, di mana Yerusalem itu memiliki sumber air, ada di bawah tanah di Yerusalem itu. Luar biasa, saudara, ya. Jadi di tengah-tengah rumah Allah, kalau ini gereja di dalam ini, dalam tanah, di dalam ada sumber air, ya, yang mengalir tidak pernah habis. Amin, saudara. Di bait Allah, di rumah Allah ada air yang mengalir. Air itu menyejukkan, menyegarkan. Amin, saudara. Ya, bagi yang haus, dahaga, membuat segar dalam hidup. Makanya saudara kasih, kalau sudah ingin segar, datanglah dalam ibadah, datanglah ke gereja, ada di dalam rumah Allah. Tuhan siapkan air kehidupan dari surga, baik firman Allah maupun Roh Kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, nah, pada waktu ini bangsa ini sedang dikepung oleh musuh, saudara. Di mana pada waktu musuh zaman dulu untuk mengepung suatu daerah, di mana akan dikelilingi, ya, mereka akan membangun tembok supaya bangsa tidak bisa keluar. Bahkan sungai-sungai, sumber air juga ditutup dan dibendung supaya kehabisan air. Kelaparan bangsa itu, saudara, ya, saya pun kasih dalam Kristus. Lah ini dalam, kalau yaitu dibendung sungai air itu, tetapi bangsa pilihan Yehuda ini dia memiliki sumber air di dalamnya. Meskipun sungai dibendung, tetapi sungai di dalam bait Allah itu tetap mengalir. Amin, saudara. Dan kasih dalam Yesus Kristus, ya. Di sini kita lihat, saudara, bahwa sungai yang mengalir di dalam bait Allah yang terus-menerus tidak akan habis, ini berbicara mengenai lambang pemerintahan Allah. Allah berdaulat, saudara, lambang pemerintahan Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan pemeliharaan yang tidak akan habis. Selalu mengalir kemurahannya, kasihnya, pertolongannya. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan yang kita sembah.
Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, makanya ketika Israel umat Tuhan menolak pemerintahan Allah yang sangat amat baik ini, berarti dia menolak pemeliharaan Tuhan, menolak pertolongan Tuhan. Sebagai gantinya mereka akan mengalami banjir yang meluap, saudara. Mengalami banjir yang meluap, dikatakan dari sungai Efrat. Ini gambaran. Jadi banjir yang meluap dari sungai Efrat, banjir yang besar ini, saudara, ini hanya merupakan kiasan. Apa artinya? Ini artinya adalah serbuan pasukan Asyur. Serbuan pasukan Asyur pada waktu bangsa pilihan Allah menolak pemerintahan Allah, sebagai gantinya ada serbuan yang tiba-tiba. Dikatakan dalam pembacaan tadi, sungai Efrat banjir yang besar, tadi berupa serbuan pasukan Asyur. Pasukan Asyur ini berbicara tentang apa, saudara? Ya, pasukan Asyur ini musuh. Musuh itu tidak akan ada namanya belas kasihan. Musuh itu yaitu membunuh, menghancurkan, membinasakan semua, membakar semua kota-kota. Ya, dihabiskan, itu musuh, saudara. Ini berbicara juga tentang kuasa roh-roh jahat. Ya, ini serbuan, saudara, yaitu sekali lagi menghancurkan, membinasakan, membunuh. Ya, menindas. Apalagi kalau yaitu bangsa itu kalah, dia akan dibawa menjadi tawanan, menjadi budak, suruh kerja paksa, ditindas, saudara. Ya, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi bagi orang yang taat, orang yang setia, orang yang tekun, saudara, ya, dalam pemerintahan Allah, saudaraku kasih dalam Kristus, dikatakan pasti Tuhan menolong. Amin. Ada penyertaan Tuhan, ada harapan bahwa Tuhan pasti hadir untuk menolong, saudaraku kasih. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Ya, demikian pula dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ini adalah gambaran dan bayangan pada waktu kita hidup di hari-hari ini. Sekarang bagaimana? Apakah saudara tetap setia atau menolak? Apa saudara tetap percaya atau meragukan akan Immanuel, Allah menyertai kita? Ada orang katakan, mengapa kalau Tuhan menyertai kita harus saya celaka? Mengapa kalau yaitu Tuhan menyertai kita saya harus masuk jurang? Mengapa kalau Tuhan menyertai kita saya harus sakit? Mengapa kalau Tuhan menyertai kita usaha saya harus sepi? Menyalahkan Tuhan. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Ya, ada penyebab, ada akibat, berarti ada penyebab. Apa penyebab kita? Kita koreksi diri kita sendiri. Apakah hidup kita benar-benar yaitu menerima pemerintahan Allah sepenuhnya? Allah berdaulat di dalam segenap hidup kita. Ya, berdaulat dalam hidup kita hari-hari ini. Dan kasih dalam Yesus Kristus, bagi yang setia dan takut tekun tetap taat kepada Tuhan, saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir apapun yang terjadi, karena Immanuel, Allah menyertai kita. Sebagaimana ayat yang ke-10 yang kita baca tadi, ya, dikatakan buatlah rancangan ini buat musuh, buat musuh, saudara. Ya, musuh itu iblis, musuh orang Kristen iblis, daging. Buatlah rancangan tetapi akan gagal.
ambillah keputusan tetapi tidak akan terlaksana. Amin. Bagi saudara yang ada di dalam pemerintahan Allah dan Tuhan berdaulat dalam hidup saudara, janji ini digenapi dalam hidup kita. Orang mau merencanakan jahat dalam hidup, menjahati kita, mencelakakan kita, Tuhan akan gagalkan. Tidak akan jadi. Apa yang jadi prediksi dalam bulan ini gagal. Percaya? Gagal. Amin. Apa yang direncanakan oleh manusia yang menjahati sesama manusia gagal. Karena Allah Immanuel, khususnya terhadap saudara. Tidak usah takut saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita punya Immanuel. Dan aku kasih dalam Yesus Kristus ya, semua orang yang mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, ya, bahwa Immanuel ini sebagai semboyan. Ada semboyan saudara ya. Tahu semboyan? Ada sebagai semboyan. Semboyan bukannya sekedar kita ucapkan, bukan satu saat, 2 saat, 1 hari, 2, tetapi semboyan kekal bagi umat Allah, yaitu sepanjang sejarah, sepanjang perjalanan kita, pada masa lalu kita, masa kini dan masa yang akan datang. Masa lalu Tuhan kita adalah masa lalu. Masa kini Tuhan Allah kita adalah, loh, kok ragu-ragu? Nggak percaya? Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang tetap Immanuel. Amin saudara. Itu Allah yang menolong tahun yang lalu, Tuhan akan menolong tahun yang akan datang. Kita akan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita punya Allah iman. Inilah yang harus menjadi iman kita, kepercayaan kita. Sebagaimana Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Tolong tayangkan, kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Haleluya. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Ya. Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14 ya. Sudah 14, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan, siapa lawan kita? Musuh. Sekali lagi dengan suara yang keras, dengan iman. 2, 3. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara takut? Kurang percaya? Masa lalu, masa kini, masa akan datang, Allah kita adalah. Dengan Allah, libatkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam perbuatan perkataan saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini salah satu ayat berperang tanpa senjata dan menang tanpa bertanding. Saudara, dengan Allah, bersama dengan Allah. Makanya saudara tidak usah saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, maki dengan maki. Saudara, Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak musuh kita, menyingkirkan musuh kita, melenyap, bukan saya dan saudara. Amin saudara. Tadi dikatakan bahwa banjir besar berupa serbuan tiba-tiba menyerbu anak Tuhan, gereja Tuhan, keluarga Kristen, pribadi lepas pribadi. Serbuan tiba-tiba datang dengan tiba-tiba. Di antaranya apa? Tiba-tiba kena serangan jantung.
tiba-tiba stroke, tiba-tiba jatuh, kok sepi? Loh, tiba-tiba lumpuh. Ini serangan mendadak, serangan tiba-tiba. Takut? Kok sepi? Saudara, mengapa bangsa dalam Yesaya ini mengalami seperti itu? Karena mereka menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan, menolak pemerintahan Tuhan, menganggap dirinya hebat, dirinya bisa, dirinya mampu tanpa Tuhan. Saudara, bagaimana kalau serangan itu tiba-tiba, serangan jantung, stroke, lumpuh, tiba-tiba harta saudara habis lenyap seperti Ayub, ya, uang saudara lenyap, semua lenyap. Itu serangan tiba-tiba, saudara. Ya, bagaimana hidup saudara? Bagaimana pada waktu sudah menghadapi seperti ini? Apakah saudara masih percaya Tuhan kita Immanuel? Kalau percaya saudara Tuhan kita Immanuel beserta, berarti tidak jauh dari hidup saudara. Apa saudara lakukan? Halo? Pada waktu tiba-tiba datang, tiba-tiba saudara kejepit, apa yang saudara lakukan? Tiba-tiba ada angin ribut dan gelombang untuk menimpa rumah tangga seusaha saudara. Apa yang saudara lakukan? Saudara, murid-murid seketika itu dia menjerit kepada Tuhan, tolong kami. Apakah Tuhan diam? Dia hanya sejauh ucapan kita. Apa yang dia ucapkan? Oh, celaka kami, binasa kami, begitu. Tuhan tolong kami. Secepatnya berteriak kepada Tuhan. Kalau sudah percaya bahwa Tuhan itu Immanuel, Tuhan itu menyertai saudara, berarti tidak jauh dari saudara. Padahal sudah kesandung, sudah bilang apa? Meso-meso, kesandung jatuh. Ya, pada waktu sudah ada, tiba-tiba ada petir duer, apa sudah ucapkan? Celaka kami, begitu. Tuhan tolong kami, kan seperti itu. Tuhan tolong kami. Haleluya, amin saudara. Ini saudara kasih, apabila kita mengalami situasi seperti ini, saudara kasih, jawabannya adalah datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh dalam doa, saudara. Makanya setiap hari kita selalu memperbaharui ketaatan kita, ketekunan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan kita Immanuel. Saudara kasih dalam Kristus, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Yang dibawa, kabar itu dibawa oleh malaikat Tuhan. Hari ini aku telah membawa berita sukacita yang besar. Amin saudara. Jadi ada berita dari dunia, berita yang menakutkan. Apa itu varian yang ketiga? O. Saudara dengar? O. Ya. O. Saudara lawan dengan O juga apa? B. Haleluya. O, saudara lawan dengan O. Peperangan iman dilawan dengan iman. Saudara akan menjadi menang. Amin. Doa. Oh. Haleluya.
ini saudaraku kasih, hari ini aku membawa berita sukacita yang besar bagi seluruh dunia, bukan berita penyakit, berita virus, berita yaitu yang menakutkan, tapi berita sukacita. Makanya dengarlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan untuk mengalahkan berita yang di dunia, sehingga saudara akan takut menghadapi apapun saudara. Baik itu serangan tiba-tiba, saudara akan takut saudara. Hari ini telah lahir bagimu, Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Hari ini telah lahir, hari ini telah datang kepada saudara. Siapa itu? Juru selamat, Immanuel. Amin saudara. Membebaskan, melepaskan kita dari takut, dari khawatir, dari sakit penyakit juga. Kalau sudah mempercayai Tuhan sangat luar biasa. Yesus telah mati di salib untuk menebus dosa kita. Tanpa salib tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan. Karena salib itu adalah ada darah yang tertumpah. Jadi penebusan dosa itu hanya yaitu dengan darah Yesus Kristus yang saat ini kita peringati dalam perjamuan kudus ini. Saudara, setelah itu dia dikubur 3 hari 3 malam, tubuhnya dalam kubur, tetapi 3 jam dia bangkit. Amin saudara. Dia bangkit. Pada waktu dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, apa yang dia katakan? Matius pasal yang ke-28 ayat 20, saudaraku kasih, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin saudara. Menyertai engkau sampai selesai dunia ini. Bukan sehari 2 hari, 1 tahun 2 tahun, sampai kiamat akhir dunia ini. Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Ini saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi kita tetap percaya bahwa Yesus yang telah datang ke dalam dunia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Saudaraku kasih, dia bangkit dan naik ke surga. Dia hidup secara pribadi sampai sekarang ini saudara, ya, dan memperhatikan kita semua, anak-anaknya. Ia menyertai kita di dalam Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, akan memintakan penolong yang lain dari Bapa. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus menyertai kita. Saudara, menyertai kita. Demikian pula saudara dalam pasal 4 ayat 26, Roh Kudus itu menghibur saudara. Siapa yang tidak pernah susah? Tolong angkat tangan. Semua senang? Kok garu-garu, ada garu-garu? Susah. Saudara saya beri mutu, saudara ya, mutu untuk menghadapi kesusahan. Dipikir susah, enggak dipikir susah, pilih mana? Dipikir susah, enggak dipikir ya susah. Pilih mana saudara? Itu saya mendapatkan mutu. Ya tidak usah dipikir, wong itu memang susah. Wong susah kok dipikir. Tidak usah mikir susah dong, memang susah. Sehingga saudara akan menjalani hidup itu dengan penuh sukacita. Ya biarin aja, mengalir saja, jalan terus saudara. Amin saudara. Tuhan Roh Kudus memberikan penghiburan, sukacita. Sukacita dari Tuhan membawa kita kuat dalam menghadapi masalah ini. Pasal 4 ayat 23 dikatakan yaitu Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus. Tuhan menyertai kita yaitu melalui firman Allah yang bersama-sama dengan kita tinggal di dalam hidup kita saudara. Jadi kita tidak sendirian. Bagaimanapun keadaan kita, lemah, tidak berdaya, sakit saudara, susah ya, saudara menghadapi kesulitan, kesukaran, saudara kasih, ini kuncinya untuk mengatasi stres saudara. Halo,
Stres kalau tidak diatasi jadi depresi. Lama-lama apa? Orang yang bunuh diri itu karena stres dan depresi. Saya heran kalau ada orang Kristen sampai bunuh diri, saudara. Kenapa? Dia tidak menerima pemerintahan Tuhan, tidak percaya kalau Tuhan itu bersama-sama dengannya. Haleluya, haleluya. Ya saudara, Yesus selalu mempedulikan kita, memperhatikan kita. Saudaraku kasih, dalam setiap pergumulan saudara, pencobaan saudara, kesusahan, kesukaran, kesulitan saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-10 bisa ditayangkan. Kita akan baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-10. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dengan iman. 1, 2, 3. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah engkau dan menganiaya engkau. Amin. Percaya? Kalau saudara bersama dengan Tuhan, saudara tetap percaya kepada Tuhan, saudara, ini janji Tuhan. Tidak ada orang yang mau menjamah saudara, tidak akan berani menganiaya saudara. Ini janji Tuhan bagi hidup kita semua. Ayat yang terakhir, mari kita semua bangkit berdiri. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5a dan 6b. Ibrani pasal 13 ayat 5b dan 6a. Dimulai dengan karena Allah telah berfirman. Ayo, dengan iman dan percaya. 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Percaya? Saat ini saudara sedang mengalami apa? Menghadapi apa? Ini Tuhan tidak meninggalkan. Ayat bagian A, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan, aku, apakah? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sembah kau Tuhan. Katakan sekalipun saudara menghadapi, saudara sakit hari ini, saudara menghadapi kesukaran hari ini, haleluya, Tuhan berjanji, janji Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku.
memerintah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali, ini bahasa iman. Haleluya. Aku dalam lembah ku tak takut, sebab Immanuel pada papan datang menerpa, ku tak benar, sebab Immanuel. Haleluya. Angkat tangan saudara, katakan aku percaya Tuhanku Immanuel beserta di sisi, tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Haleluya. Bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah, katakan aku percaya Immanuel. Haleluya. Saya haleluya, haleluya, atas pemerintah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Merupakan penyataan kami, iman kami kepadamu ya Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus. Kami tetap Tuhan percaya kepadamu. Itu sebabnya kami jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami, yang berkuasa dalam hidup kami. Oh, tetap menjadi Immanuel dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan tidak akan takut lagi melangkah dalam apapun yang kami hadapi. Situasi yang terjadi dalam dunia ini tidak membuat kami takut, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Oh, terima kasih Tuhan, apabila ada serbuan tiba-tiba menyerbu kami Tuhan, kami tidak akan takut, sebab Engkau membentengi kami. Oh, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami yakin yang hadir saat ini sudah dijamah oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, lemah mendapat kekuatan yang baru, mujizat terjadi dalam hidup anak-Mu. Siap menerima perjamuan kudus, di mana Tuhan yang telah menebus dosa kami dengan mati di salib, mencucurkan darah, oh Tuhan Yesus, sebagai korban untuk penebus dosa kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami siap menerima perjamuan kudus saat hari ini. Apabila ada dosa kesalahan kami, apabila kami menyakiti hati Tuhan, melukai Tuhan, ampuni kami. Kami layak menerima perjamuan kudus. Demikian pula perjamuan kudus mempersatukan kami sebagai jemaat dengan Allah, mempersatukan kami dengan Yesus sebagai kepala gereja, mempersatukan hidup kami dengan jemaat, sehingga kami menjadi jemaat yang baik, jemaat yang rukun, jemaat yang bersatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, pelan-pelan perjamuan kudus juga Tuhan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang mengurapi. Kami mau melakukan sepenuhnya dengan kasih, sukacita dan sukarela. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Hamba Tuhan berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Kristus, berkat Tuhan turun dan ada di dalam tubuh dan darah-Mu. Setiap kami yang makan, yang sakit mendapatkan pemulihan, sembuh total. Demikian pula bagi kami mendapat kekuatan dan mendapat suatu kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan kami menerima perjamuan kudus dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan duduk, sudah akan dilayani. Ambil tubuh dan darah Yesus.
Ya, setelah itu kita akan makan bersama dan minum bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Atas ya. Dalam lembah kelam ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tepan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya atasku melimpah. Bagi yang sudah menerima tubuh dan haruskan sudah untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya aku atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Yesus. Angkatlah ini tubuh Yesus di tangan kanan saudara. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar firman Tuhan.
terima kasih Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Allah. Angkat ini cawan di tangan kanan saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Puji, glory, glory, hallelujah. Kita pujikan sekali lagi Bapak Siombing, maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Mari kami mengucap syukur ya Bapak, dimana kami sudah diberkati Tuhan, dimana kami sudah menikmati urapan yang daripada Engkau saat siang hari ini ya Bapak. Haleluya, terima kasih. Kami sungguh diberkati Tuhan lewat firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja ya Bapak. Kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan selalu menyertai kami Bapak, untuk kami dapat lakukan di setiap kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada ya Bapa. Kami rindu Tuhan, firman-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan, memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Yesus. Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja,
tapi kami yakin dan percaya firman-Mu tumbuh berbuah bahkan berdampak bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu semakin hari semakin dijamah Tuhan, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan dalam kesehatan daripada Engkau ya Bapa. Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Untuk kami sebenarnya ya Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Yesus, di mana kami sudah menikmati yang kudus lewat tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya kami sudah bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Kami sudah menjadi anak-Mu dan Engkau menjadi Bapa dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebenarnya kami Tuhan mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjamah setiap hati kami Tuhan. Untuk kami dapat memberi dengan seikhlasnya Tuhan, dengan tulus, dengan berkat yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memuji muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas dipersilakan. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh disegarkan kembali iman dan pengharapan kita, supaya kita mampu di dalam menghadapi segala serangan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Di nama Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang baru datang di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk kami. Doa kami hanya Tuhan Yesus mampu untuk memberkati Bapak Ibu
lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan, disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, protokol kesehatan keluarga Bapak Pangabean, namun kalau belum datang karena bepergian nanti bisa diganti yang lain. Persembahan keluarga Bapak Warto hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Bernike. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan, hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 umum. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai dengan jam 6:30. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pengumpulan celengan. Dan Bapak Ibu coba tolong perhatikan sebentar. Natal direncanakan untuk 2 season, yaitu 2 pagi dan sore. Pagi jam 9, sore jam 4. Nah, mengapa Bapak Ibu? Ya menghindari katanya keamanan kerumunan. Ya, terus oleh sebab itu kami membuat ini ada. Nah, ada. Jadi Bapak Ibu membuat nanti contoh seperti itu. Nama keluarga, jumlah berapa orang, jam pagi atau sore. Contohnya sekarang gini. Nama keluarga Bu Diana, contohnya Bu Diana. Nah, nama keluarga Bu Diana jumlah 4 orang, 4 orang, jam pagi. Nah, seperti itu, contoh seperti itu. Nah, jadi nama ini Ibu Bapak tulis sendiri di kertas, terus besok Minggu Ibu Bapak datang dikumpulkan. Nanti saya taruh kotak di depan situ. Nah, nanti Ibu cemplung nono situ. Nah, sehingga nanti petugas Bu Heni nanti yang menyeleksi siapa yang datang pagi, siapa yang datang sore. Berapa jumlahnya nanti dibuat laporan, sebab diminta laporan berapa jumlah yang hadir untuk ibadah, sebab ibadah kami dibatasi hanya 50. Selebihnya nanti kita mendapat sanksi. Nah, sanksinya ditutup bahaya ya kan? Jadi kita nurut. Ya, ini jadi Bapak Ibu, kemarin kita bertemu dengan saudara-saudara hamba Tuhan, ayo nurut. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu saya mohon besok Minggu membawa kertas yang Bapak Ibu bawa seperti itu, andai kata keluarga tadi Pak Warto contohnya 10, jumlah 10 orang, jam ngono sore. Nah, seperti contoh ya, itu contoh. Jadi Bapak Ibu membuat seperti itu. Namun bagi yang sekolah minggu, keluarga sekolah minggu tetap ada memasukkan, tapi karena ada kegiatan sehingga datang pagi. Dan bagi petugas yang termasuk petugas pemuda remaja itu datang pagi sore. Baik pemain musik, baik WL, singer itu datang pagi sore. Oleh sebab itu nanti sore itu yang bagaimana ibadahnya kami belum tahu, apa ada kur, apa ada kegiatan sekolah minggu, apa ada tamburin. Ini masih dalam program perencanaan. Nah, tetapi yang pasti pagi ada anak-anak sekolah minggu, ada kur remaja, ada kur pria.
Nah, wanita ini karya wanita. Ya, singitan si wanita. Haleluya. Di nama Tuhan, oleh sebab itu saya mohon perhatian dari jemaat yang antusias, sama-sama kita saling membantu sehingga terlaksanalah hari yang indah bagi kita semua, hari yang sangat bersejarah untuk umat Nasrani. Puji nama Tuhan. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Nah, hari Minggu tanggal 26 itu tetap ada ibadah. Nah, hari Minggu terus ono sing ngomong jadi aduh pegel pagi sore. Hari Minggu tetap ada ibadah, sebab setelah ibadah itu ada bakti sosial. Nah, oleh sebab itu kita sudah ditayangkan yang kita akan tulis yaitu beras, gula, minyak, dan mustard. Kemudian yang sudah mencatat berupa uang, nah terus, nah Bapak Ibu baca dewek. Nah kemudian yang barang, gula, mie, beras, nah itu Bapak Ibu tolong gula itu nanti diberikan jangan hari-hari ini, ya jangan hari-hari ini, dekat-dekat aja supaya ndak apa namanya berair ya, ndak berair. Jadi puji nama Tuhan, terima kasih sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih. Natal pemuda remaja dan pemuda remaja mungkin mengundang dewasa muda, sebab pemuda remaja pun punya inisiatif yaitu memanggil pembicara. Jadi hari Kamis tanggal 23 demikian nanti akan diumumkan oleh dekat-dekat nanti diumumkan yaitu pemuda dan remaja. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Oh ya, nanti apa? Pria berhenti sebentar ya untuk latihan. Di nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ujian semester, dan berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemut semua bangkit berdiri, kita pujikan karya terbesar dalam hidupku. Mohon dengan kasih Kristus, Lani berdoa sebelum doa berkat. Ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, berkat sukacita damai sejahtera ini kami bawa pulang ke dalam rumah tangga Tuhan. Sehingga yang ajaib dari Engkau ya Bapa. Saudara-saudara kami yang tidak hadir, yang tidak
Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau akan jamah saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Karena kuasa-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu luar biasa kepada kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, agenda kami di bulan Desember ini Tuhan, Kau akan campur tangan. Mulai acara bakti sosial, Natal, paduan suara kaum pria Tuhan, Kau akan turut bekerja, Kau akan campur tangan ya Bapa. Tuhan, Kau juga akan berkati Tuhan, para pelayan-pelayan yang telah melayani di tempat ini Tuhan. Kami yakin jadi lelah mereka tidak akan sia-sia Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak mau berhutang kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk negara kami Tuhan, pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden sampai tingkat RT RW Tuhan, Kau akan bentengin, Kau akan perisai kami satu persatu di tempat ini sehingga kami boleh melakukan ibadah ini dengan sukacita, aman, tanpa tersentuh oleh kekuatan yang akan mengganggu kelangsungan ibadah kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan seru dan doa permohonan kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang hadir dalam ibadah, mereka telah membawa hidup mereka dan mempersembahkan tubuh mereka menjadi korban yang hidup dan kudus, dan memberikan persembahan-persembahan yang lain, baik persembahan milik Tuhan, persembahan kasih, persembahan kolekte maupun untuk kas gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah membalas, memberkati 100 kali lipat ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu apa yang dikerjakan Am tidak akan sia-sia. Sekarang jemaat tadakan tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Kasih, selamat. Puji nama Tuhan, yang di atas boleh turun-turun. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.